Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidi ibnu Abdillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasulah ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit ngobrolin tentang apa itu hijrah. Saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah, sebelum kita membahas tentang hijrah, ada 4 hal yang perlu kita pahami sebelum kita membahas tentang inti dari semua ini. Yang pertama itu adalah kita akan membahas tentang apa itu hijrah. Yang kedua, mengapa kita hijrah. Ketiga, untuk apa kita hijrah. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita untuk berhijrah. Untuk pembahasan yang pertama itu adalah apa itu hijrah. Hijrah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu hajara yuhajiru hijrotan, yang artinya meninggalkan, menjauhkan, atau juga bisa dimaknakan sebagai berpindah. Kalau kita melihatnya dari konsep atau konteks sejarah, hijrah itu adalah perpindahan atau perjalanan Rasulullah bersama para sahabat dari Mekah menuju Madinah dengan tujuan untuk menyelamatkan keimanan mereka, untuk menegakkan risalah Allah. Namun dalam hal hijrah ini kita bisa memaknakan 2 hal. Yang pertama tadi, kita berpindah tempat, di mana ketika kita berpindah tempat ini dikarenakan tempat itu sudah tidak aman, jadi bisa membuat kita dalam beribadah, dalam keimanan kita itu bisa terguncangkan. Jadi hijrah bisa dimaknakan yang pertama tadi, dan yang kedua itu adalah hijrah dari seseorang yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Yaitu sedikit tentang makna hijrah. Kemudian yang kedua adalah mengapa kita harus berhijrah. Di sini saya akan mengambil dalil dari Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti jalan atau langkahnya syaitan. Sesungguhnya dia itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jadi di dalam ayat ini Allah menerangkan kepada kita dan memerintahkan kepada kita, pertama adalah kita diperintahkan untuk memasuki Islam secara keseluruhan. Berarti apabila kita itu masih nggak benar, itu berarti kita harus memperbaiki diri kita. Ya, di situ masuk ke dalam pembahasan kita, yaitu hijrah atau berpindah dari yang kurang baik menuju lebih baik lagi. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk apa kita berhijrah. Masuk juga masih ke dalam ayat yang tadi, di mana kita berhijrah itu adalah untuk agar kita itu bisa memasuki Islam, bisa berislam itu secara keseluruhan. Bukan hanya kita sekedar berhijab, bahkan sampai ada orang itu berkata lebih baik saya itu akhlak saya baik walaupun saya tidak berhijab. Ya salah. Ya emang ada benernya, tapi juga nggak ada benernya. Tapi itu juga bisa jadi saya bukan menyalahkan siapa yang mengatakan itu, tapi ini adalah teguran langsung dari Allah. Bahasanya Allah itu memerintahkan kita untuk memasuki Islam secara keseluruhan. Jadi nggak boleh kita itu cuman sekedar Islamnya doang, KTP-nya doang, tapi kita nggak mengikuti syariat dengan baik. Kemudian yang keempat itu adalah bagaimana cara kita berhijrah. Ya, di sini saya akan menerangkan bagaimana kita berhijrah itu caranya dan langkah-langkahnya itu bagaimana. Untuk hal yang pertama kali adalah
ketika kita ingin berhijrah, kita harus memperbaiki niat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuluh, maka barang siapa yang berhijrah. Di sini membahas tentang ketika Rasulullah berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Maka barang siapa yang berpindah atau berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, yaitu bisa dikatakan hijrahnya itu akan diterima. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa berhijrah untuk dunianya yang ingin ia capai, awim ro'atin, atau untuk seorang perempuan yang kihuha, yang ingin dia nikahi, fahijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu hanya akan sampai pada apa yang ia inginkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi pada hal yang pertama atau pada yang pertama kali harus kita lakukan itu adalah kita memperbaiki niat. Karena ketika kita niatnya sudah salah, maka semuanya akan salah kaprah. Ya. Kemudian untuk yang kedua, langkah yang kedua itu adalah kita harus dengan ilmu. Ketika kita ingin melakukan sesuatu itu harus dengan ilmu. Bahkan Rasulullah sudah menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maka barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang bukan kami perintahkan kepada atasnya, maka amalan itu akan ditolak. Jadi hal ini penting ketika kita ingin sholat, ketika kita ingin berhijab, ketika kita ingin melakukan suatu amalan yang berhubungan dengan agama Islam, kita harus sesuai apa yang disyariatkan. Jadi nggak bisa berhijab cuma sekedar kita menutupin rambut, tapi bagaimana apa yang diturunkan oleh Allah dan risalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah kita harus ittiba. Ittiba itu kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sama juga dengan yang kedua tadi, dengan ilmu, karena ittiba ini penting. Apabila kita tidak ketika kita ibadah itu tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan atau diperintahkan Rasulullah dan Allah dan Rasulullah, maka amalan itu akan sia-sia. Kemudian apa yang harus kita ikuti, ya, karena ajaran Rasulullah itu sangat banyak. Jadi apa yang harus kita ikuti itu apa, ya. Jadi dalam sebuah hadis itu Rasulullah bersabda, aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Apabila kalian berpegang teguh atas keduanya, kalian akan selamat, yaitu adalah kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Kemudian yang keempat, langkah atau tahap yang keempat itu adalah kita harus banyak beribadah dan meninggalkan kemaksiatan. Di sini beribadah itu bisa dengan kita sholat itu yang mempeng, terus kemudian kita sering ikut-ikut kajian, ikut-ikut kajian-kajian di luar. Dan di sini kita tidak usah terlalu menekankan diri. Jadi ketika kita berhijrah itu kita tidak bisa langsung kita itu memperbaiki seluruhnya. Jadi harus langsung kita semuanya harus baik. Jadi kita harus bertahap. Jadi ketika kita sudah mulai mengikuti kajian-kajian dan kita meminimalisir maksiat-maksiat, itu ketika kita ketinggalan kajian itu akan kerasa di hati itu, ketinggalan ini. Kemudian kita akan mempunyai tekad untuk meninggalkan kemaksiatan itu dan kita melakukan sesuatu amal yang baik. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita harus memperbaiki tiga hal. Tiga hal ini adalah, yang pertama itu adalah perkara sholat. Karena sholat ini adalah pacuan dari setiap amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah keburukan dan kemungkaran. Ya, jadi pada hal yang pertama itu adalah kita harus memperbaiki sholat kita. Kemudian yang kedua itu adalah kita harus memperbaiki pakaian kita. Pakaian yang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Karena sebaik-baik pakaian itu adalah pakaiannya orang beriman. Jadi bagaimana seorang perempuan itu memakai pakaian yang seharusnya dia pakai, dan bagaimana lelaki itu memakai pakaiannya itu dengan bagaimana dia seharusnya dia pakai. Dan pakaian ini juga bisa dimaknakan sebagai perilaku kebiasaan kita. Yang perempuan itu menjaga dirinya, menjaga harga dirinya, dan yang laki-laki itu menjaga pandangannya. Kemudian hal yang ketiga adalah kita harus memperbaiki tentang hal akhlak. Akhlak ini sangat penting karena di dalam hadis Rasulullah menyampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyakul khairan, maka hendaknya dia berkata yang baik, falyakul khairan aw liyasmut, atau dia itu hendaknya untuk diam. Jadi di sini kita diperintahkan dua hal. Apabila kita bisa ngomong yang baik, maka kita ngomong yang baik. Ketika kita nggak bisa ngomong yang baik, maka kita diperintahkan untuk diam. Jadi kita diperintahkan untuk ngomong yang baik aja. Ketika kita nggak bisa ngomong yang baik, ketika kita nggak bisa ngomong yang baik, maka kita sebaiknya untuk diam. Jadi nggak kebanyakan ngomong terus, dan seperti bercanda-canda itu juga kita tidak boleh, karena itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kita harus memperbanyak berdoa kepada Allah dengan berdoa dengan ikhtiar dan tawakal. Jadi kita nggak cukup cuma dengan ikhtiar, tapi kita butuh dengan doa dan tawakal. Semua apa yang kita lakukan, pasrahkan semuanya kepada Allah. Dan yang terakhir adalah istiqomah dan sabar. Istiqomah kita melakukannya dengan bertahap. Kalau bisa kita jadwalkan apa yang kita lakukan. Kemudian sabar, ketika kita mendapatkan suatu musibah, itu kita harus bersabar. Karena ketika kita berhijrah itu, pantangan pertama kita itu pasti ada ujian. Ibarat seseorang itu yang sekolah. Kalau seseorang itu sekolah, tapi seorang murid itu sekolah tapi nggak ada ujian, gimana dia bisa mengukur seberapa besar ilmunya yang ia dapat? Jadi ketika kita ingin berhijrah itu kita pasti akan mendapatkan suatu ujian, di mana ujian itu akan melihat seberapa besar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Apabila ingin ditanyakan sesuatu yang kurang jelas atau ada suatu kesalahan dari apa yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.